Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan kembali menjawab pertanyaan subscriber perihal ciri-ciri dari pengapian motor jika bermasalah. Apa saja itu? Nah, akan kami kupas tuntas. Tapi sebelum lanjut silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Motor kurang performa seringkali terjadi akibat pengapian yang kurang, dalam artian spek mesin tinggi, BBM kualitas tinggi tapi kurang bisa terbakar sempurna karena api yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, masalah-masalah dalam pengapian ini seringkali dan sebenarnya perlu dilihat dengan seksama karena kadang-kadang cirinya sama dengan kasus part lain yang bermasalah juga. Untuk lebih jelasnya silahkan kita lanjut saja ke ciri-cirinya guys. Yang pertama adalah api yang kecil. Ciri ini adalah ciri paling ketara, di mana api yang dihasilkan dari busi itu tampak kecil bahkan di ruang gelap sekalipun. Bahkan jika pengapian ada part yang mati, maka api yang dihasilkan juga bisa tidak ada sama sekali. Nah, untuk cek api ini harus komprehensif untuk menentukan part pengapian mana yang sudah mati, dan beserta urutannya wajib dicek satu persatu berdasarkan urutan-urutannya guys. Karena bisa saja yang mati adalah bagian koil, spool, atau CDI, atau bisa juga cuma businya. Nah, untuk video untuk menentukan kerusakan part mana saja yang mati itu sudah pernah kami buatkan videonya guys. Nah, berikut linknya. Dan jika dibutuhkan kalian mau copy paste atau klik, bisa klik di kolom komentar ya guys. Yang kedua adalah ciri api tidak berwarna biru. Nah, banyak dari motornya yang api kelihatan besar tapi warnanya merah. Sebenarnya hal tersebut juga kadang tidak berpengaruh langsung pada pembakaran, tapi umumnya ciri-ciri api yang tidak biru itu adalah ciri-ciri dari motor yang bermasalah guys. Jadi wajib kalian waspadai jika kendaraan kalian api yang dihasilkan itu berwarna merah atau tidak berwarna biru. Itu pasti terjadi penurunan kualitas pengapian dari motor kalian. Yang ketiga adalah busi warna gelap atau tidak merah bata. Dilihat dari warna busi yang dipakai juga akan terlihat bahwa pengapian dalam kondisi bagus atau tidak guys. Meskipun kadang-kadang ada faktor lain di luar pengapian yang menyebabkan warna dari busi yang berwarna gelap, seperti konsumsi oli samping, kebocoran oli mesin, konsumsi BBM. Namun banyak kasus yang terjadi jika pengapian bermasalah. Dalam hal ini pengapian kecil bisa terlihat dari warna busi yang gelap, utamanya di motor 2 tak itu sangat ketara sekali. Hal ini terjadi karena api yang ada dalam ruang bakar, pengapiannya itu kecil sehingga tidak dapat membakar BBM dan oli samping dengan maksimal, sehingga ada banyak sisa residu yang tidak terbakar di busi, sehingga busi nampak hitam dan basah guys. Hal ini bisa dan akan tampak berbeda jika pengapian bagus, maka busi akan berwarna merah bata karena pengapian bisa membakar BBM dan oli samping dengan sempurna dengan api yang dibutuhkan oleh ruang bakarnya tersebut guys. Yang keempat adalah motor menjadi jalan berbet. Ciri ini adalah ciri yang umum dari pengapian lemah, namun juga kadang hampir sama dengan jika BBM terlalu boros atau BBM terlalu irit. Jika kasus BBM terlalu boros, maka berbetnya ada di awal putaran, dan jika BBM terlalu irit, berbetnya ada di akhir putaran. Nah, jika motor berbet akibat pengapian ini terjadi di semua putaran atau putaran bawah dan putaran atasnya, maka hal ini bisa jadi akibat pengapian yang kecil guys. Hal ini terjadi karena api kurang mampu mengimbangi pasukan BBM dan kompresi yang dihasilkan jika tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kompresi jadi tidak beraturan dan mesin menjadi berbet akibatnya guys. Yang kelima adalah BBM jadi boros. Nah, hal ini terjadi karena jika motor tidak bertenaga akibat api kecil, maka kita sebagai pemilik motor akan memutar throttle gas lebih dalam. Dan hal ini terus dilakukan meskipun motor tidak bertenaga. Asal motor tersebut bisa maju terus, kita putar saja terus throttle-nya. Tapi secara tidak kita sadari, konsumsi yang dikeluarkan akan menjadi lebih boros guys. Nah, ada semacam pemahaman dalam anak motor gini. Jika motornya kencang, pasti BBM-nya irit. Dan jika motornya tidak bisa diajak kencang, BBM-nya biasanya boros. Hal ini banyak benarnya karena motor kencang cuma butuh buka gas tipis-tipis.
Dan motor yang lemot harus buka gas dalam-dalam agar bisa melaju guys. Jadi jika motor kalian boros dan tidak bertenaga, coba cek pengapiannya guys. Siapa tahu masalahnya ada di pengapiannya. Yang keenam, motor sering mati tiba-tiba. Jika pada kasus misal spool yang hampir mati, maka banyak kasus motor gampang dinyalakan meskipun di pagi hari dan dingin sekalipun. Namun saat motor jalan langsung mati tiba-tiba seperti kehilangan daya. Nah, jika motor kalian terlalu sering seperti itu atau mati klesek tiba-tiba dan daya itu hilang dan kadang susah dinyalakan lagi, atau bisa juga mati selamanya dan tidak bisa nyala, atau kadang hidup dan kemudian sering kali mati, bisa jadi pengapian kendaraan kalian tidak sedang baik-baik saja guys. Yang ketujuh, api tidak stabil, kadang besar, kadang kecil, kadang merah, kadang biru. Nah, ini juga ciri yang harus kalian cek. Paling enak itu cek tanpa busi atau dengan busi juga bisa sebenarnya. Tempel busi atau kabel koil langsung ke ground mesin dan selah, atau bisa juga di starter elektronik. Nah, lihat dengan seksama. Jika api yang dihasilkan biru dan stabil, maka pengapian dalam kondisi yang baik. Namun jika pengapian kadang biru, kadang merah, kadang hilang apinya, kadang ada pengapiannya, bisa dipastikan motor kalian pengapiannya tidak dalam kondisi baik-baik saja guys. Yang kedelapan adalah motor susah dinyalakan ketika mesin panas. Nah, jika ciri motor susah dinyalakan ketika mesin panas adalah akibat dari salah satu part di bagian pengapian, yaitu koil. Jika koil lemah, maka koil akan susah menghasilkan api di saat koil tersebut panas. Jadi sebenarnya bukan mesin panas yang membuat motor susah di starter, tapi koil yang panaslah yang membuat mesin susah dinyalakan. Jika sudah demikian, solusinya adalah ganti koil kalian guys. Karena koil yang panas dan susah dinyalakan tersebut adalah ciri-ciri dari pengapian yang bermasalah. Untuk rekomendasi, bisa kalian upgrade dengan koil TK Orange. Di pasaran dijual dengan kisaran 200 ribuan guys. Nah, untuk koil ini pernah kami buatkan videonya, berikut linknya guys. Dan jika kalian butuh linknya, kami sediakan juga di kolom komentar guys. Yang kesembilan adalah motor susah di starter atau dinyalakan. Nah, ciri-ciri ini sebenarnya juga berkaitan dengan part lain semacam karbu, kompresi, dan lain-lain. Tapi pengapian kecil juga berpengaruh besar pada keadaan motor yang susah dinyalakan. Hal ini terjadi biasanya akibat spool KW, spool yang mau mati, atau letak pulser yang pindah atau pulser yang lemah. Bisa juga akibat CDI lemah atau CDI KW. Biasanya motor jadi susah banget untuk di starter. Jika seperti ini terjadi pada motor, coba kalian buka busi atau cabut kabel koil. Cek ada api atau tidak. Api tersebut besar atau kecil. Jika memang api yang dihasilkan kurang dari yang dibutuhkan, sebaiknya cek urutan pengapian dan ganti part yang rusak tersebut guys. Yang ke-10, motor kurang responsif. Api kecil berkorelasi langsung dengan performa yang lemah. Hal ini misal terjadi pada motor yang susah diajak jalan kencang meskipun part macam kampas kopling itu oke, piston buring dalam keadaan layak, tapi saat diajak jalan itu awalannya berat guys, atau diajak berakselerasi itu sangat letoy. Nah, bisa jadi hal ini terjadi akibat pengapian kecil yang tidak mampu mengimbangi spek kendaraan yang lain. Hal ini tidak pasti, mungkin akibat dari pengapian secara keseluruhan, tapi mungkin dari salah satunya guys. Biasanya hal ini terjadi akibat penggunaan CDI KW atau spool KW guys. Jadi jika kalian motornya kurang responsif, coba cek pengapian, mungkin hal ini terjadi akibat darinya guys. Oke, itu tadi 10 ciri jika pengapian kendaraan kalian bermasalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.